Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa, dan saat ini dalam 40 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan tema penataan penataan publik di Kota Pelayanan publik. Manado yang lebih baik tentunya. Dan pemirsa Tribuners, ini tentunya berbicara mengenai penataan publik, tentu kita juga akan menyentil terkait dengan sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintahan suatu daerah termasuk pemerintahan Kota Manado itu adalah bagian besar dari pemerintah kota, dalam hal ini dipimpin oleh wali kota selaku eksekutif, dan DPRD Kota Manado. Dan ini tentunya DPRD selaku penghasil produk, dan yang menjalankannya atau yang mengeksekusinya adalah eksekutif atau pemerintah Kota Manado. Dan ini tentunya akan terbagi lebih dalam lagi ke dalam setiap SKPD atau dalam dinas badan dan BUMD yang ada di Kota Manado. Hal-hal ini yang akan menjadi perbincangan kita dalam 40 menit ke depan. Dan untuk perbincangan ini, saya sudah bersama dengan saya adalah Dr. Gwenpis Tumbel yang merupakan akademisi atau dosen di jurusan administrasi di Universitas Manado. Dan juga sehari-hari kita kenal atau di kalangan pergerakan atau aktivis dikenal sebagai Sekretaris Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Sulawesi Utara. Selamat siang. Selamat siang. Kita langsung saja ya. Ini sudah biasa kalau itu mener, jadi harus saya panggil Bung ini, Bung Gwenpis ya. Ini berbicara mengenai penataan kota. Seperti saya sudah katakan tadi, ini penataan kota itu adalah hasil nantinya ya. Penataan kota yang bagaimana, tapi ini adalah produk dari Pemkot maupun DPRD Kota Manado. Bagaimana Pak Gwenpis melihat akan hal ini, penataan Kota Manado ke depan, karena seperti kita ketahui bersama, pemerintahan yang baru ini yang dipimpin oleh Wali Kota Andre Angau dan Wakil Wali Kota Richard Sualang baru kurang lebih 2 minggu menjabat, sehingga mungkin ada baiknya di perbincangan kita ini memberikan masukan-masukan hal-hal yang untuk konstruktif dalam kepelayanan ke depan. Bagaimana? Ya, baik, terima kasih Pak Aswin. Ya, menarik ya sebetulnya topik kali ini terkait tentang menata pelayanan publik. Ya, menata pelayanan publik di Kota Manado. Dan ya, tema ini memang termasuk seksi ya. Termasuk seksi, kenapa? Ya, karena ekspektasi masyarakat biasa itu kalau dalam satu peralihan kepemimpinan itu ada wajar kalau masyarakat banyak berharap ya, banyak berharap, sebagaimana juga visi dan misi dari kepemimpinan yang baru di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Andre Angau dan juga Wakil Wali Kota Pak Dr. Richard Sualang. Manado yang lebih baik. Ya, Manado yang lebih baik, dan ini tidak sekedar slogan tapi memang menyentuh harapan publik. Nah, pada hakikatnya apa sebetulnya ekspektasi masyarakat? Yaitu sudah pasti bahwa hal-hal yang berurusan dengan pelayanan publik. Ya. Dan siapapun memang pada dasarnya pelayanan publik itu lekat dan melekat pada setiap individu. Apalagi ya elemen masyarakat ya, sesuai dengan urusan dan kepentingan kebutuhan ya. Nah, dalam kerangka itulah bahwa bagaimana pemerintah kota ya untuk menata pelayanan publik di Kota Manado yang lebih baik, lebih hebat ya, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di Kota Manado. Nah, itulah yang ditunggu. Nah, dalam perspektif inilah barangkali yang perlu kita lihat dari hakikat pelayanan publik itu sendiri terlebih dahulu. Nah, hakikat pelayanan publik itu sebetulnya layanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai wujud kehadiran dari negara ya, melalui alatnya itu pemerintah, dalam hal ini adalah wali kota dan
wakil wali kota bersama jajarannya dalam memberi layanan kepada publik. Siapa publik itu sendiri? Yaitu masyarakat. Ya, masyarakat yang mengekspresikan yang datang dari berbagai elemen, ya, berbagai lapisan, berbagai kebutuhan, berbagai kepentingan. Iya. Ya. Karena itu juga kalau kita berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di sana pun juga baik secara implisit maupun secara eksplisit telah menggambarkan, ya, menggambarkan bagaimana urusan pemerintahan di daerah. Ya, terutama berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren. Konkuren ini terdiri dari paling ada dua hal, yaitu urusan konkuren ini urusan wajib dan urusan pilihan. Dua hal inilah yang melekat. Mau tidak mau bahwa pemerintahan daerah, ya, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota paling tidak harus mengacu pada dua urusan ini. Ya. Walaupun masih ada urusan lain, yaitu urusan absolut dan urusan pemerintahan umum. Nah, untuk pemerintahan urusan konkuren, kembali yang tadi, yang urusan wajib itu identik dengan pelayanan publik. Ya, kalau secara teoritis, ya sedikit ya, secara teoritis urusan wajib itu adalah urusan yang memang menyentuh langsung akan hal-hal yang mendasar, yang pokok. Kebutuhan manusia, ya, yaitu kebutuhan, misalnya kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, ya, urusan-urusan yang memang berkaitan dengan tidak lepas dari masyarakat itu sendiri. Nah, karena itu juga bagi saya melihat bahwa sebetulnya juga memang ini urusan secara teknis, ya, secara teknis bahwa ini adalah pelaksananya, ya, bertanggung jawab di sini secara teknis itu adalah pemerintah kota, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota bersama jajaran sampai di kelurahan. Tetapi ini tidak hanya kemudian menjadi urusannya, tanggung jawabnya eksekutif, ya. Tapi ini harus juga dilihat sebagai urusannya legislatif, dalam ini DPR. Di mana peran DPR? DPR kota maksudnya di sini. Yaitu dalam rangka untuk ingat bahwa posisi DPRD itu adalah penentu kebijakan sebagai payung hukum. Sekalipun wali kota dan wakil wali kota memiliki kaya konsep, kaya ide untuk menerjemahkan visi misi mereka, ya, sebagaimana yang disampaikan pada saat kampanye lalu. Tetapi kalau tidak ditopang oleh DPR dalam rangka mempersiapkan perangkat peraturan sebagai payung hukum peraturan daerah, itu akan kesulitan. Semua itu, harapan itu tidak bisa diwujudkan. Ingat bahwa dalam sistem perencanaan pembangunan kita itu telah diatur dengan jelas bahwa DPR harus mempersiapkan, harus menyiapkan perangkat hukum yang menjadi dasar daripada wali kota dan wakil wali kota untuk dapat melaksanakan semua apa yang menjadi visi misi mereka. Paling tidak, ya, ada penyesuaian dalam RPJMD. Nah, setelah RPJMD itu kemudian ditetapkan dibahas bersama di DPRD, menyesuaikan dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota yang baru sekarang ini. Ya, setelah itu RPJMD ditetapkan, dibahas bersama di DPRD, baru kemudian ditindaklanjuti dalam mekanisme tahunan. Misalnya RPJMD kebetulan saja untuk periode ini hanya 3 tahun 5 bulan. Jadi penjabaran RPJMD itu untuk 3 tahun 5 bulan. Nah, berbeda ya waktu normal sebelumnya selama 5 tahun. 5 tahun, ya. Nah, visi, misi, dan program yang semuanya itu urusan publik. Urusan pelayanan publik. Nah, itu harus diterjemahkan oleh pemerintah, eksekutif juga
setiap tahun. Nah, apa yang dilakukan oleh DPR bersama eksekutif dalam hal ini? Kedua-duanya mau tidak mau harus merumuskan, harus juga menetapkan dalam bentuk peraturan daerah tentang konkretnya RPJMD maupun juga setelah itu RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dua dokumen ini baru kemudian di sana segala sesuatu yang berurusan publik, pelayanan publik ada di situ. Ya. Karena itu apalagi sekarang kan pemerintah itu birokrasi pemerintahan kinerjanya berbasis pada kegiatan dan program. Ya. Atas dasar itu kemudian kalau RPJMD kemudian ditetapkan ke RKPD, semua urusan pelayanan publik ada di situ. Baru kemudian atas dasar itu eksekutif bersama juga dengan legislatif akan merumuskan dari sisi pembiayaannya melalui yang namanya anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, ini dulu yang harus. Karena itu ini yang menjadi dasarnya. Ya, karena itu memang antara eksekutif dan legislatif harus bersinergi. Harus ada pemahaman bersama, ada satu persepsi bersama. Ya, lepas urusan politik karena memang ini lembaga politik. Lembaga politik, ya. Udah dinamika itu kalau. Tapi paling tidak berurusan dengan pelayanan publik, ya, itu haruslah menjadi nomor satu. Urusan publik kalau dia terlayani, itu pasti dijamin pintu masuk untuk kesejahteraan kota yang lebih baik. Ya. Nah, apa saja urusan pelayanan publik itu? Banyak. Ya. Ekspektasi juga terhadapnya hampir semua ya penuh dengan ragamnya. Ya. Urusan pelayanan publik misalnya kalau dikaitkan dengan Undang-Undang 23 2014 yang urusan wajib yaitu mulai dari bagaimana memastikan kebutuhan dasar ya bagi masyarakat kota Manado. Ya. Bagaimana misalnya kebutuhan dasar termasuk pendidikan. Saya lebih ke teknis urusan pendidikan dalam waktu dekat kita akan masuk masa transisi, masa beralihnya tahun ajaran baru. Apa artinya? Ini contoh fenomena di Manado di kota-kota besar itu kan soal penerimaan siswa baru. Ya. Ini jadi catatan. Nah, bagaimana? Ini urusan pelayanan publik. Jangan jadi ada fenomena kebijakan sistem zonasi seperti yang diterapkan lalu-lalu oleh pemerintah kita yang justru memberi dampak yang justru tidak ada kesan ada diskriminasi di sana, kesamaan hak dan menjadi tidak merata. Ya, tidak merata. Nah, ini perlu deh. Nah, pentingkah hal ini diatur dalam peraturan daerah? Menurut saya penting. Soal apa? Soal penyelenggaraan pendidikan dasar. Ingat, TK, SD, SMP itu masih urusan pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Kecuali urusan menengah yaitu sekolah menengah atas itu sesuai Undang-Undang 23 2014. Ini perlu diantisipasi. Karena ini berkaitan dengan pelayanan publik, karena itu penting bagi pemerintah kota untuk bagaimana membicarakan itu secara bersama, mengkomunikasikan itu dengan DPR. Saya pastikan dan saya yakin dengan wali kota, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang syarat dengan pengalaman di legislatif, apalagi ini kolaborasi antara pengalaman empiris di DPRD provinsi Pak Wali Kota Andre Angau yang beberapa kali periode bahkan terakhir sebagai ketua DPR 3 periode karena 3 atau 4 3-4 periode baru kemudian Pak Wakil Wali Kota lagi cukup lama di DPR sebagai wakil ketua DPR, tahu persis bagaimana dinamika, bagaimana kebutuhan urusan pelayanan publik yang harus ditopang dengan payung hukum yang jelas, sehingga di Republik kita ini kan segala sesuatunya kalau melakukan sesuatu harus ada pijakan, harus ada dasar. Ya. Itu kalau tidak punya pijakan payung hukum itu kadang-kala agak sulit diimplementasikan. Ya. Karena itu pentingkah urusan pelayanan publik dalam hal bidang penyelenggaraan pendidikan. Jadi penyelenggaraan pendidikan ini berkaitan dengan bagaimana layanan terhadap masyarakat, terhadap tidak hanya untuk
kebijakan penerimaan siswa baru, tapi juga secara menyeluruh. Bisa di sana juga ada kaitannya dengan bagaimana pendidikan betul-betul diselenggarakan dengan berbasis pada salah satunya adalah muatan lokal, soal kurikulum. Itu juga bisa dikaitkan di situ. Ya. Itu di satu sisi pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Baru kemudian satu hal, pelayanan kebersihan. Manusia dan elemen masyarakat yang mana yang tidak membutuhkan lingkungan yang asri dan bersih. Apalagi ya harus diakui bahwa fenomena kota-kota kecil dan besar, problemnya salah satu problemnya adalah soal penanganan sampah. Tidak terkecuali kota Manado. Kota Manado ini yang memang hampir semua masyarakat ya ekspektasinya luar biasa terhadap pemerintah kota ini. Apalagi soal visi yang luar biasa dari pemerintah kota yang baru sekarang, rezim yang baru ini luar biasa untuk ada yang lebih baik, memprioritaskan soal salah satunya adalah soal pelayanan pengelolaan penanganan sampah. Satu hal, kalau kita berbicara pelayanan publik, sebetulnya ada standar, ya, standar pelayanan. Setiap hal yang berhubungan dengan pelayanan publik dalam ketentuan yang berlaku, ya, apalagi peraturan Menteri Kemenpan yang dikeluarkan itu memiliki standar, ada asas. Paling tidak bahwa pelayanan kebersihan itu proses dan prosedurnya dan hasilnya, ya, outcome-nya itu ada. Ya. Nah, bagaimana? Saya justru melihat bahwa perda tentang kebersihan, pengelolaan sampah dan kebersihan itu barangkali untuk kali ini perlu direvisi. Ya, dengan mengikuti dinamika, ya, kehidupan masyarakat kota yang selalu dinamis. Tapi sementara pengelolaan dan penanganan sampah masih seperti belum mengikuti. Salah satu prosedur, salah satu standar, ya, pelayanan publik itu dia harus menyesuaikan kondisi masyarakat yang sekarang berbeda dengan kondisi masyarakat yang 5 atau 10 tahun lalu, iya. 5-10 tahun lalu. Dan karena itu kebijakan apapun tentang penanganan pengelolaan sampah, saya kira harus juga dinamis mengikuti. Ya. Contoh misalnya perlu diatur lebih jelas dengan melihat situasi sekarang, yaitu bagaimana penanganan pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai di hilir. Ya. Baru juga perlu dikaji, apakah memang pengelolaan sampah itu sudah perlu misalnya diserahkan kepada pihak ketiga swasta, ya, pengelolaannya. Ya. Ya. Sebaliknya juga misalnya soal pelayanan air bersih, ya, sekarang ditangani oleh PT Air. Apakah memang masih penting dengan posisi sebagai perusahaan terbatas, perseroan terbatas ya. Apakah sudah maksimal, sudah optimal selama ini pelayanannya, ya? Pelayanannya, ya. Atau barangkali juga bisa saja kembali jadi kelola langsung oleh dalam bentuk BUMD. Ya, ini kemungkinan karena ini semua berorientasi pada pelayanan publik yang sampai sekarang ini dua hal itu saja itu masih, ya, secara empiris masih menjadi problem di masyarakat, ya, dua hal ini. Karena itu bagi pemerintah kota, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sekarang ini, ya, dia tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ditopang oleh lembaga legislatif, oleh DPRD. Artinya bahwa saya tantang sekarang DPRD. Coba DPRD sekarang, kan DPRD itu ada kegiatan-kegiatan reses, iya. Ya, jangankan reses, dia sendiri kan menjadi membaur bersama warga kota sebenarnya di tempat tinggal masing-masing. Di situasinya, lingkungan sendiri, iya. Mereka tahu kondisi personal apa yang sekarang coba diolah itu jadi gagasan, berkontribusi, bersinergi dengan dalam rangka untuk menata pelayanan publik, soal kebersihan dan juga soal pelayanan air bersih. Kalau ini baru juga ini kita sudah mulai dengan penataan pelayanan di pasar, ya kan? Iya. Oke. Energi baru sekarang,
Nah, tapi juga dinanti. Produk layanan yang agar supaya di sentra-sentra titik pasar tradisional maupun modern ya, itu terjamin soal kebersihannya. Ya kan, supaya masyarakat juga agak tertarik ya. Pasar-pasar tradisional itu mengandung magnet ya, jauh lebih baik bandingkan dengan pasar-pasar modern, supermarket dan lain sebagainya. Kenapa jadi pertanyaan? Kenapa masyarakat lari ke pasar-pasar modern sekarang? Cuma satu, karena kebersihan. Belum lagi akses. Ingat, salah satu standar prosedur, standar kualitas pelayanan itu prosedur. Prosedurnya itu memberi akses yang cepat bagi masyarakat, termasuk juga soal parkir, layanan parkir. Ada tempat-tempat parkir yang asri, yang memang terjamin juga sekuritasnya, keamanannya. Nah, ini hal-hal yang perlu ditata, dan barangkali juga pihak legislatif dan DPR, teman-teman di DPR, saya kira dengan kemitraan yang bisa dibangun itu jauh lebih mudah, karena bagaimanapun ya, elit birokrat maupun di legislatif itu paling tidak memiliki visi yang sama ya, karena datang dari mesin partai yang sama. Ya, dan karena itu jauh mudah dalam hal komunikasi, menyatukan penyamaan persepsi, baru kemudian bagaimana juga untuk merealisasikan itu. Ingat bahwa lagi-lagi saya ingatkan, kebijakan pelayanan publik sekalipun itu ya memiliki wali kota dan pak wakil wali kota memiliki visi yang baik, tapi kalau tidak didukung dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang akuntabel, artinya semua itu harus akuntabel. Harus ditopang dengan dukungan regulasi. Dalam hal ini perda. Sebab hal-hal yang demikian itu tidak cukup kalau hanya sebatas keputusan wali kota. Tidak cukup, jangankan keputusan wali kota, tidak cukup hanya misalnya disiasati melalui peraturan wali kota. Ya. Daya pikat dan mengikatnya itu lemah. Tapi kalau dia perda, dan kemudian setelah juga diingat lagi bahwa diharapkan DPRD sebagai pembuat peraturan di level daerah, pembuat peraturan dalam bentuk perda sebagai payung hukum utama di lingkup daerah, DPRD juga jangan-jangan setelah selesai dibuat peraturan daerahnya, kemudian abai juga untuk mengawasi. Sebab melekat di DPR, bukan tugasnya eksekutif, wali kota dan wakil wali kota bersama jajarannya untuk, walaupun itu internal, pengawasan internal ada, tapi pengawasan ya dari berbagai pengawasan anggarannya, pengawasan kinerjanya ya, apakah di eksekutif pemerintah kota bersama jajarannya sudah melaksanakan sesuai aturan yang ada, itu tugasnya salah satu DPR, tugas pengawasan DPR. Jangan lepas ya, jangan lepas, harus diawasi, tapi juga memastikan bahwa perhitungan anggaran terhadap semua kebutuhan pelayanan publik itu betul-betul akuntabel. Ya, betul-betul efektif dan efisien dengan melihat sesuai kemampuan keuangan daerah. Jadi menata pelayanan publik juga tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dari sisi itu, tapi memang harus dilihat secara sistem. Ya, artinya pola pikirnya harus berdasarkan sistem. Artinya didukung oleh semua pihak kan? Iya, semua unsur, ada legislatif, eksekutif. Karena itu ada tugasnya, dan DPR juga harus memahami bahwa ada yang memang harus ya, ketika melaksanakan tugas pengawasan terhadap apapun bentuk-bentuk kebijakan publik yang sudah diambil, ditetapkan dalam bentuk perda ataupun sebagai peraturan lainnya, itu tugas DPR memastikan tidak hanya di level jajaran elit, misalnya di keasistenan ya, di sekda, di keasistenan, tapi juga sampai di bawah.
yang mengeksekusi ya, eksekusi. Misalnya kebersihan di dinas kebersihannya. Artinya harus melihat tuksinya, tuksinya, tugas dan fungsinya di level, karena ini aktor-aktor kebijakan ini kan tidak hanya level, aktor kebijakan itu kan mulai dari wali kota, baru wakil wali kota, baru kemudian di bawahnya ada sekda, baru ada perangkat daerah teknis, ya, sampai di kelurahan. Artinya bahwa harus dilihat juga mana yang memang perspektif yang harus diawasi itu di level mana. Jangan satu kali misalnya di level eksekutif, di top leadernya. Itu urusan teknis, bukan urusan wali kota. Urusan teknis di lapangan, kenapa sampah ini tidak diangkut misalnya. Sudah berminggu-minggu misalnya. Bukan urusannya Pak Wali Kota. Di mana? Siapa aktornya di situ? Siapa eksekutornya? Jadi, yang sudah diberi tugas ya. Iya, maka karena itu DPR juga lebih tahu, karena apa? Di Perda itu mereka sudah tahu, ya, siapa aktornya di lapangan, di level elit ini mereka sudah tahu tuksinya, ya, tuksi, tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, ini yang barangkali yang perlu dibangun di DPR. Saya yakin juga di DPR ini banyak sumber daya yang mumpuni, yang menguasai hal-hal demikian. Dan karena itu perlu didorong. Jangan hanya main di elit lah, tapi juga harus diawasi. Karena yang namanya kegiatan pelayanan publik bukannya di level ini, bukan hanya di level. Tapi yang justru paling banyak itu urusan pelayanan publik itu ada di level ini, di masyarakat. Ya. Sampah itu kan bukan di sampah dan air itu kan di kelurahan, di rumah-rumah tangga. Ya. Nah, itu karena itu saya melihat bahwa ada satu perubahan paradigma. Kalau sekarang memang secara paradigmanya itu harus berbasis pada bagaimana pelayanan yang berjiwa demokrasi. Artinya semua terlibat di situ. Semua stakeholder, stakeholders yang ada itu harus dilihat sebagai bagian daripada untuk orientasi pelayanan. Jadi tidak hanya melihat masyarakat itu sebagai pelanggan. Ya, kalau sebatasnya pelanggan, tidak melihat hasilnya. Ya, tapi melihat bagaimana pelayanan publik itu di soal tidak hanya sekedar proses, tidak sekedar prosedurnya yang dilaksanakan, tapi juga hasil. Harus berorientasi. Ya. Prosedur, misalnya dalam setiap jam 6 pagi, keluarga sudah meletakkan sampah yang sudah diatur di depan rumah. Prosedurnya itu. Ya, mereka sudah ikut. Tapi hasilnya justru berhari-hari sampah di situ. Padahal prosedurnya pagi diletakkan, sore dijemput. Ya. Nah, ini prosedur sudah diikuti. Ya. Tapi di satu sisi hasilnya ternyata ada prosedur lain yang karena itu yang diabaikan, karena itu harus sejalan semua. Setiap proses ini, prosesnya juga bagaimana menyiapkan fasilitas infrastruktur. Nah, itu yang memang perlu direvisi barangkali peraturan daerah. Jangan-jangan di situ soal sarana dan prasarana, ya, itu belum begitu detail. Dan itu karena belum detail, implikasi terhadap pembiayaan dan anggaran itu belum digali, belum diatur. Karena itu perlu melihat secara menyeluruh, secara komprehensif dari hulu sampai hilir, ya, untuk penanganan sampah. Karena kalau menurut standar SNI, memang kita belum memenuhi syarat penanganan dan pengelolaan sampah. Ya. Masuk kami sudah berapa yang meneliti di beberapa daerah soal penanganan dan pengelolaan sampah, jauh tidak memenuhi. Di Indonesia SNI. Memang kalau tidak salah kemarin yang ini baru di Surabaya pengelolaan sampahnya memang sudah ada
Dan mungkin ini di Manado kan kemarin di Sulut katanya ada tuh yang ilo-ilo itu, ya. sampah regional nanti. Nah karena itu oke, soal tempatnya, lokasinya oke, tapi sarana pendukung juga harus disiapkan. Bagaimana supaya prosesnya dari daerah pemukiman, rumah-rumah penduduk sampai itu sumbernya di sana, dan bagaimana prosesnya dan prosedurnya, bagaimana pengolahannya di sana. Ini yang perlu. Ini menarik, mungkin yang di tingkat eksekutor nanti kan begini, di beberapa daerah termasuk di Manado ini ada euforia dilakukan pergantian. Kalau misalnya di tingkat dinas badan atau perangkat daerah, organisasi perangkat daerah, sesuai aturan kan dia nanti 6 bulan, kemudian boleh dilakukan pergantian kepala dinas, kepala badan. Tapi kan misalnya di Manado itu, misalnya THL, contoh di Minsel, ini memberikan contoh di Minsel kan THL itu jadi masalah, honorer, karena pergantiannya. Di Manado juga, kalau tidak dilakukan, penataannya tidak dilakukan dengan baik, maka ini akan jadi bumerang juga, akan jadi persoalan. Kemudian kepala-kepala lingkungan. Kemarin kan kalau tidak salah sudah diinformasikan bahwa insentifnya atau semacam gajinya nanti kepala-kepala lingkungan ini dia akan naik, jadi kalau tidak salah 5 juta nanti dikonfirmasi lagi 5 juta. Kemudian dia akan langsung ditunjuk oleh wali kota yang baru, oleh pemangku kepentingan yang baru. Ini kan secara praktisnya bahwa ini orang-orangnya nanti adalah mereka ini adalah bagian dari eksekutor yang menentukan maju mundurnya Manado atau wajahnya pemerintahan ke depan. Itu terlihat dari hasil dari orang-orang ini THL, karena seperti kita ketahui bersama bahwa THL ini adalah tenaga-tenaga muda yang sebenarnya mereka yang disuruh-suruh dan yang bergerak sebenarnya di ujung tombak lah. Begitu juga kepala-kepala lingkungan. Kepala-kepala lingkungan, kalau dulu mungkin orang masih berorientasi bahwa ada yang bilang patah-patah pensil apa segala. Tapi dengan gaji atau insentifnya yang 5 juta nanti, saya yakin bahwa dia keinginan dari wali kota nanti bahwa ini sumber dayanya pasti ditingkatkan. Karena dengan era digitalisasi sekarang ini, seorang kepala lingkungan itu bukan lagi cuma soal misalnya di istilah kasarnya disuruh-suruh untuk mau buat apa, tapi hal yang lebih teknis dan yang mengupgrade akan sumber daya dari Pemkot Manado. Dan seperti dikatakan tadi, kebutuhan masyarakat 5-10 tahun yang lalu dengan saat ini kan sudah berbeda. Dan salah satu perwakilan wali kota di lingkungan adalah ini kepala lingkungan. Nah, saya kira bagaimana Dr. Going melihat ini kan sudah di teknisnya, melihat sisi teknis, apakah perubahan, bagaimana sebenarnya, apakah perubahan ini memang menghasilkan yang lebih baik tentunya, baik dari segi SDM, sumber daya maupun rekrutmen di THL. Karena di THL itu pasti dia akan banyak persoalan. Kan mungkin ada yang sudah 20 tahun jadi THL, ada yang ini kemudian diganti di Minsel kan begitu, dia jadi masalah. Kemudian ada mungkin yang THL itu yang memang dibutuhkan tenaga-tenaga yang segar memang, yang memang ini untuk menerjemahkan visi dan misi daripada pemerintahan yang baru. Bagaimana? Ya, memang jadi sebetulnya ketika visi misi diterjemahkan dalam kegiatan dan program, berarti itu menjadi satu kebijakan pemerintah. Nah, sukses atau berhasil tidaknya kegiatan atau program itu dan dibaca kebijakan itu, ya, misalnya kebijakan untuk penanganan pengelolaan sampah atau kebijakan untuk menata soal air bersih di Kota Manado. Nah, itu tidak berhenti di situ. Nah, itu yang saya maksudnya, berhasil dan atau tidaknya kebijakan itu sangat ditentukan pertama, ya. Pertama soal tepat pelaksananya. Siapa pelaksananya? Ya, pelaksananya semua harus dilihat dari segi siapa yang
memonitor, ya. siapa yang mengevaluasi, dan siapa aktornya, siapa implementornya. Ya, implementornya itu berjenjang. Karena itu kita berurusan dengan mengorganize ini, soal struktur organisasi. Jangan semua misalnya dilimpahkan kepala dinas kebersihan. Betul. Tidak. Sebab implementornya bukan cuma kepala dinas. Aktornya bukan cuma kepala dinas. Sampai orangnya yang dibawa di lingkungan siapa? Ya, kepala lingkungannya. Ya. Nah, dengan memperhatikan struktur organisasi implementor aktor ini perlu dilihat kompetensi orangnya. Ya. Kita mau siapkan sumber daya manusianya yang berkompeten. Yang berkompeten jangan-jangan untuk misalnya sekaligus untuk pengangkut sampah misalnya, orangnya kompeten atau tidak. Ya. Nah, kalaupun dia kompeten, itu sebetulnya harus dibekali. Harus juga dibekali semacam ada bimbingan ya teknis, bagaimana secara profesional, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, ya. Tukang sampah penjemput sampah pun juga harus profesional. Seperti Ronaldo. Iya. Ya kan? Profesional artinya dia menggeluti itu. Ya, secara tekun bahwa memang itu tugas tanggung jawab dia. Artinya itu menjadi profesi dia. Dia mempunyai skill di situ kan itu. Jangan misalnya yang namanya ini contoh ada sudah tahu itu kan sampah. Mana ada sampah yang tidak berbau? Iya. Ya kan? Namanya sampah. Jangan-jangan ada misalnya yang pengangkut sampah, wah ini berbau, sudah, nggak usah. Tidak profesional orang itu. Karena itu hal-hal teknis begini, mulai dari sudah tepat orangnya, tapi juga harus dibimbing. Harus diberikan bimbingan teknis sesuai dengan kapasitas mereka. Penjemput sampah, ya, tapi juga disiapkan tidak fasilitas sarana. Misalnya kendaraan. Harus dipastikan. Sebab sekarang sudah sering terjadi terlambat pengangkutan di tingkat bawah, karena fasilitas kendaraan yang lagi masuk terbatas. Nah ini jangan putus. Harus ada sebetulnya. Nah ini perlu diatur. Ya paling tidak ada cadangan. Ya perlu diantisipasi. Yang memang ditata secara profesional. Tapi lagi-lagi harus dilihat dari hulu sampai hilir. Kebijakannya lihat. Jangan di hilir sudah siap, tapi di hulu juga tidak siap. Jangan di hulu sudah siap, tapi hilirnya tidak. Ya, ini harus menata kebijakan, apalagi urusan pelayanan publik, itu benang merahnya luar biasa. Luar biasa, ya. Tahapan-tahapannya agak panjang. Karena berurusan dengan contoh misalnya pelayanan akta-akta kependudukan juga. Ya, akta-akta kependudukan, akte kelahiran dan kematian setiap hari kan ada. Ada, iya. Bagaimana memastikan supaya pelayanan publik di administrasi kependudukan ini sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan, itu jangan sampai berhenti. Jangan ada sampai yang putus. Kalaupun misalnya padam listrik, ya kan? Itu sudah diantisipasi. Ada yang sampai ini, putus, ada genset atau gimana? Ada genset kan? Ini memang kalau kita berbicara pelayanan publik, apalagi kita sudah masuk di pelayanan publik yang standar humanis dan berkeadilan, memang dan gratis kan sekarang untuk pelayanan ini kan, artinya memang ini kan yang kemarin di memang kalau yang lalu riset mahasiswa kami soal pelayanan publik, ya salah satu misalnya akta-akta administrasi kependudukan, KTP, KK, ya kan, surat keterangan, macam-macam, surat keterangan lahir, surat keterangan pindah tempat, surat keterangan penduduk. Itu dulu dominan yang problemnya adalah birokrasinya berbelit-belit dan berbiaya tinggi. Ya. Tapi sekarang berbiaya tinggi mulai hilang. Ya. Indikator temuan itu tidak begitu. Tapi kalau yang lalu-lalu teman-teman masuk kami meneliti, ya, yang masih masih muncul masih yang birokrasi berbelit-belit, memakan waktu, bisa selesai katanya kan KTP kan contohnya dalam 1 hari bisa selesai, SOP-nya begitu, tapi kenyataannya belum seperti itu.
Tapi soal biaya atau hanya belum orang lagi tertentu, menonjol. hanya melihat orang. Nah, itu harusnya di pelayanan publik itu yang saya bilang, saya katakan tadi, itu harus berprinsip keadilan. Keadilan, iya. Persamaan hak. Jadi siapa saja. Iya, siapa saja. Siapa saja. Tidak bisa membeda-bedakan. Iya. Saudara, ponakan, atau apa. Tidak. Harus dilayani secara sama. Itu prinsip asas dalam pelayanan publik. Ya, harus kesamaan hak di sini. Ya, kesamaan hak, baru juga keseimbangan kewajiban. Ya, itu harus dijamin. Ya. Pemirsa Tribuners, banyak hal yang akan kita perbincangkan lagi tentu, tapi dalam perbincangan ini kita dibatasi juga dengan waktu. Untuk itu kita akan mengakhiri perbincangan dalam Tribun Bakudapa pada saat ini. Tapi sebelum di closing ya, mungkin baiknya ada closing statement dari narasumber dari Dr. Going untuk berupa saran, imbauan atau apa kepada masyarakat Kota Manado bahkan pemangku kebijakan. Silakan. Ya, terima kasih Bung Aswin. Kalau kita berbicara soal pelayanan publik, siapa saja pasti kita akan berkepentingan. Berkepentingan artinya punya kepentingan yang sama. Sekalipun orientasi kebutuhan pelayanan publik kita berbeda-beda, tapi tetap mengacu pada urusan pelayanan publik itu urusan bersama semua. Dan karena itu setiap manusia, setiap masyarakat memiliki kepentingan terhadap kebutuhan terhadap pelayanan publik. Nah, diharapkan nanti ke depan pelayanan publik ini di pemerintahan Kota Manado dengan kepemimpinan pemerintahan yang baru. Yang energik, ya, betul-betul terkait tentang pelayanan publik itu Kota Manado semakin lebih baik, semakin sejahtera. Karena itu mari kita doakan bersama juga, karena kita ini adalah bagian daripada itu. Sebagai salah satu stakeholders yang menentukan pelayanan publik. Kalau kita juga masyarakat tidak memberi warna, ya, memberi warna sesuai dengan kompetensi kita, kewajiban kita, membuang sampah pada tempatnya, menyiapkannya pada tempatnya. Kalau kita tidak melakukan itu, ya, kita sendiri yang menghambat proses pelayanan publik itu sendiri. Karena itu di satu sisi mari DPR juga harus secara bersinergi bersama dengan eksekutif. Ya, agar supaya, dan masyarakat kita semua, agar supaya memang betul-betul Manado akan jauh lebih baik dan sejahtera di era rejim pemerintahan sekarang ini. Terima kasih kepada Dr. Going Pistumbel yang sudah hadir di Tribun Bakudapa, dan kita sudah berbincang-bincang kurang lebih 40 menit ya. Kita sudah berbincang-bincang terkait dengan penataan kota, bahkan tadi sudah menyentil terkait bagaimana pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan suatu pelayanan yang prima bagi masyarakat, sehingga visi dan misi dari pemerintahan yang baru saat ini yang secara garis besar untuk menjadikan Kota Manado menjadi lebih baik ini dapat terwujud dalam 3,5 tahun ke depan. Saya kira ini yang menjadi inti perbincangan kita pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada para tribuners yang sudah setia untuk bersama-sama dengan kami menonton akan acara ini, dan tetaplah hadir di Tribun Bakudapa pada besok hari dengan waktu dan yang sama. Terima kasih. Mata lokal menjangkau Indonesia.